Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini Ibu Dwi Nur Fitriani SPD dari SD Negeri Pelandakan 2 akan memberikan materi matematika kelas 4 tentang KPK dan FPB. Nah, anak-anak, saat ini situasi yang kita hadapi masih dalam masa COVID-19. Nah, anak-anak di rumah harus memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa saja sih protokol kesehatan itu? Yang pertama yaitu harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Lalu yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, yaitu harus tetap menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Lalu yang keempat, makan makanan yang sehat. Makanan 4 sehat, 5 sempurna agar imun kita tetap kuat. Lalu yang kelima, yaitu berolahraga. Olahraga dapat dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti olahraga ringan yaitu berlari, bermain sepeda, ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir kita juga harus selalu berdoa supaya kita dilindungi dari segala macam penyakit. Nah, sebelum belajar, siapkan dulu anak-anak alat tulisnya. Apa saja sih alat tulis? Buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, anak-anak bisa duduk dengan nyaman. Duduknya boleh di meja, di sofa, ataupun di karpet. Kalau sudah siap alat tulisnya, siap belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sebelum kita melihat apa sih FPB dan KPK itu? Anak-anak sudah tahu belum apa sih pengertian dari FPB dan KPK? FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Artinya ya, nah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Lalu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Kalau sudah tahu pengertian FPB dan KPK, bagaimana sih Bu menentukan KPK dan FPB? Yang pertama yaitu bisa menggunakan pohon faktor. Yang kedua yaitu bisa menggunakan tabel. Nah, yuk kita simak. Tapi sebelum menentukan FPB dan KPK, anak-anak diingat kembali bilangan prima itu apa sih?
Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi harus diingat ya nak, untuk bisa menentukan KPK dan FPB, anak-anak membaginya menggunakan bilangan prima. Nah, yuk sekarang yang pertama dengan cara pohon faktor. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Nah, diingat-ingat lagi bilangan primanya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka terkecil. Nah, di sini ada angka 12. 12 bilangan prima yang terkecil itu dibagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 yaitu hasilnya 6. Lalu 6 dibagi lagi 2, hasilnya 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Betul. Nah, sekarang 15. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak ya nak, dibagi. Jadi setelah 2 yaitu angka 3. Ya, 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Ya, betul. Lalu 5 dibagi 5. Hasilnya 1. Nah, jadi faktorisasi prima dari angka 12 yaitu 2, 2, dan 3. Bisa ditulis ya nah di sebelahnya 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Lalu 15, 3, dan 5. Nah, anak-anak bisa ditulis di sebelahnya. 15 itu faktorisasi primanya, yaitu 3 dikali 5. Ya. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Berapa sih, nak? FPB 12 dan 15. Nah, kita lingkarin. FPB itu merupakan, tadi apa pengertiannya, yaitu ya yang terkecil. Nah, di sini yang kita cari dari sini yaitu ada 2 pangkat 2 kali 3, lalu di bawahnya 3 kali 5. Yang angkanya sama yang mana ya, Nak? 3, betul. 3, jadi yang ditulis 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Lalu KPK-nya, nah di sini KPK-nya, KPK-nya itu ditulis ya nak semuanya. 2 pangkat 2 ini kali 3 dikali 5. 3-nya karena ada 2 jadi ditulisnya hanya 1. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 60. Nah, sekarang dengan cara tabel. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Soalnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau dengan cara tabel, anak-anak harus ingat. Di sini, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya harus dilingkari. Ya. Nah, di sini ada tabelnya 12 dan 15. Jadi, kalau menggunakan tabel, 12 dan 15-nya langsung dibagi 2. Tapi coba kita lihat, 12 dibagi 2. Hasilnya berapa ya nak? 6, betul. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa ya, jadi ditulis lagi 15. Lalu 6 masih bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Ya, 6 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 3. 15 masih tidak bisa ya dibagi 2. Jadi masih ditulis 15. Nah, sekarang setelah dibagi 2, tadi bilangan prima setelah 2 apa ya, nak? Ya, 3. Jadi sekarang 3 dibagi 3 yaitu 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, nah. Kenapa dilingkari? Karena dua-duanya bisa dibagi ya, seperti catatan di sebelah kanan ibu ini, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi harus dilingkari. Pembagi 3 ini bisa membagi 2 angka, sedangkan tadi 2 dan 2 belum bisa membagi semuanya.
Nah, masih belum selesai ya, Nak. Nah, sekarang 5, 1 dibagi 5, 1 lagi, 5 dibagi 5, 1. Kalau menggunakan tabel, semuanya harus bernilai 1 sampai selesai. Nah, kita tulis FPB-nya. Berapa ya, Nak, FPB dari 12 dan 15? Ya, betul. Tadi karena yang bisa membaginya hanya 3, jadi FPB-nya 3. Berapa KPK-nya? Nah, KPK-nya itu pembagi semuanya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 60. Ya, sama ya, nah hasilnya seperti menggunakan tadi pohon faktor. Jadi anak-anak bisa memilih untuk menentukan KPK dan FPB, bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan pohon faktor. Nah, Ibu di sini punya contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya. Pak Ade memanen buah-buahan di halaman rumahnya. Ia memanen 30 buah belimbing dan 45 buah jeruk. Pak Ade ingin memasukkan buah tersebut ke dalam kotak dengan jumlah yang sama rata. Berapa kotak buah yang dibutuhkan Pak Ade? Nah, di sini sama Ibu dilingkarin. Ada kata sama rata dan berapa kotak. Berarti menentukan apa ya, Nak? Betul, menentukan jumlah. Anak-anak harus diingat jika ada soal cerita ya. Ini penerapan dalam mengerjakan soal cerita, yaitu penyelesaiannya menggunakan FPB. Kalau FPB pasti menggunakan jumlah dalam soalnya. Seperti yang Ibu lingkar ini, sama rata dan berapa kotak. Itu merupakan pertanyaan menanyakan sebuah jumlah. Nah, sekarang tadi berapa buahnya? 30. 30 kita bagi, yang ingat-ingat tadi kita membaginya dengan menggunakan bilangan prima ya, Nak. Nah, bisa nggak, Nak, 30 bagi 2? Bisa ya. 30 dibagi 2 hasilnya betul 15. Lalu 15 bisa tidak, Nak, tadi dibagi 2? Tidak ya, dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya ya betul 5. Nah, sekarang 45. 45 bisa tidak, Nak, dibagi 2? Tidak ya, bisanya dibagi 3. Oke, 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, sekarang 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak ya, setelah 3 dibagi 3 lagi. Iya, 15 dibagi 3 hasilnya. Tadi seperti yang contoh Ibu sebutkan, kalau menggunakan pohon faktor tidak perlu sampai nilainya 1. Nah, sekarang dilingkari. Nah, pembaginya itu 2 dan 3. Sama 5. Tulis semuanya. Nah, jadi faktorisasi primanya yaitu 2 kali 3 kali 5. Kalau menggunakan pohon faktor semuanya ditulis. Dilingkari ya. Lalu 45. Iya, 3, 3, dan 5. Jadi faktorisasi primanya 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5. Iya, sekarang tadi karena soal cerita ini menunjukkan jumlah, jadi yang dicari adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ya, FPB-nya berapa ya, Nak? Betul, 3 dikali 5. Hasilnya berapa? 15. Nah, jadi Pak Ade membutuhkan 15 kotak buah. Ya, 15 tadi dari sini, ini dan ini. Ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Lampu di pos ronda yang berkedip-kedip ada 2 jenis warnanya, yaitu kuning dan hijau. Lampu kuning menyala setiap 10 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 12 detik. Setiap berapa detik kedua jenis lampu tersebut menyala bersamaan. Nah, di sini ada kata berapa detik dan setiap berapa detik kedua jenis lampu tersebut menyala bersamaan. Ya, detik itu menunjukkan waktu. Ya, kalau tadi jumlah berarti penyelesaiannya menggunakan FPB. Kalau waktu berarti penyelesaiannya menggunakan KPK. Nah, sini ada 10 tadi ya, 10 detik. Bisa nggak 10 dibagi 2? Bisa ya. 10 bagi 2 hasilnya 5. Sekarang 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 6 masih bisa dibagi
2 hasilnya 3. Jangan lupa dilingkari 2 dan 5, faktorisasinya 2 kali 5, lalu 12 pembaginya yaitu 2, 2, dan 3. Nah, faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK-nya ditulis semua 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi kalau KPK tadi apa ya nak? Yang terbesar. Jadi 2 sama 2 pangkat 2, yang terbesarnya 2 pangkat 2. Jadi yang ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 60. Sama ya nah seperti itu contoh yang sebelumnya. Ya, tadi kalau FB ambil yang paling terkecil yaitu tadi 3 dan 5. Oke. Jadi kesimpulannya, kedua lampu menyala bersamaan setiap 60 detik. Nah, tidak terasa ya nak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau PB, kita dapat mencari faktor yang sama serta pangkat terkecil. Nah, yang kedua, untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kita dapat mencari semua faktor serta pangkat terbesar lalu dikalikan. Dalam mengerjakan soal cerita, menentukan FPB dan KPK dapat dilihat dari FPB yaitu jumlah tadi ya, dan sedangkan KPK yaitu waktu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami pembelajaran Ibu. Jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah. Sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.